Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Anatomi Fisiologi bersama Ibu Lutfi Rahayuningsih. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem rangka. Nah, hari ini kita bahas lanjutannya yaitu sistem muskular. Kalau kita lihat di video ini ada dua orang yang sedang berlari. Mungkin kita juga sering ya berlari, berjalan gitu ya. Mengapa sih kita bisa berlari? Kemudian organ apa saja yang berfungsi untuk membantu kita berlari? Kita cari jawabannya bersama. Ada namanya sistem muskular. Sistem muskular ini adalah sistem jaringan yang sering disebut sebagai otot. Otot merupakan bagian tubuh yang mampu melakukan pergerakan sendiri. Oleh karena itu, otot disebut juga sebagai alat gerak aktif. Kenapa dia bisa bergerak? Karena otot ini memiliki kemampuan memendek atau yang kita kenal sebagai kontraksi, dan juga dia bisa memanjang atau yang disebut dengan relaksasi. Nah, kalau kalian lihat di sini gambarnya ada otot binaragawan ya, besar-besar. Nah, ini melambangkan otot. Kemudian, apa saja sih macam-macam otot? Otot ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, kalau kita lihat di sebelah kiri. Kemudian ada otot lurik sebelah kanan, dan otot jantung nih yang ada di bagian tengah. Kemudian apa saja perbedaannya? Kita lihat bersama. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini memiliki ciri jika dilihat di bawah mikroskop dia akan tampak polos. Otot polos merupakan penyusun organ dalam tubuh seperti usus, saluran pernafasan, saluran kencing. Nah, kalau kita lihat di situ di gambar ya, di videonya, contohnya adalah paru-paru. Paru-paru ini adalah merupakan salah satu penyusun organ dalam, terutama di saluran pernafasan. Paru-paru ini tersusun atas otot polos yang kerjanya di luar kesadaran manusia. Maksudnya apa? Artinya kita tidak bisa mengontrol paru-paru ini untuk berhenti, atau kita mengontrol paru-paru ini untuk bekerja. Jadi paru-paru ini selalu bekerja setiap harinya 24 jam tanpa pengaruh atau suruhan dari otak kita. Nah, itu artinya dia bekerja di luar kesadaran manusia. Bentuknya seperti gelendong, berinti satu di tengah. Yang kedua, ada otot lurik. Otot lurik ini memiliki ciri jika dilihat di bawah mikroskop tampak ada bagian terang dan bagian gelap. Kemudian dia bekerja sama dengan tulang atau rangka untuk melakukan gerakan. Jadi otot lurik ini menempel pada rangka, kemudian dikendalikan di bawah perintah otak. Artinya kita bisa menyuruh otot ini kapan waktunya dia berhenti, kapan waktunya dia bergerak. Contohnya ketika kita berlari, kita kan nggak mungkin ya selama 1 jam terus berlari, pasti ada masanya kita capek. Ketika kita capek, kita bisa berhenti, artinya kita bisa menyuruh otot lurik untuk berhenti bekerja. Atau ketika kita sudah tidak capek, kita bisa berlari lagi, artinya kita bisa menyuruh otot lurik untuk kembali bekerja. Ya, dikendalikan di bawah perintah otak. Kemudian bentuknya merupakan seperti benang-benang yang tidak bercabang dan berinti banyak di tepi. Jadi kalau dilihat seperti itu ya gambarnya. Kemudian di video ini ada salah satu contoh otot binaragawan yang tadi. Nah, ini contoh dari otot lurik. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Namanya saja sudah otot jantung, jelas pasti ini adalah otot yang terdapat pada jantung yang berfungsi untuk membantu jantung memompa darah ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Jika dilihat di bawah mikroskop tampak seperti otot lurik, mirip ya, serabut-serabut seperti otot lurik, tapi bercabang dan intinya ada di tengah. Kemudian dia menyusun organ jantung dan tidak dikendalikan secara sadar. Artinya kita tidak bisa menyuruh jantung untuk berhenti bekerja walaupun 1 detik ya. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan macam-macam otot
dan ciri-cirinya, perbedaannya. Sekarang waktunya untuk kuis. Ya, sudah siap semua ya? Pasti kuisnya. Kuisnya hari ini adalah jelaskan perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar otot kita tetap sehat? Silahkan dijawab, tinggalkan komentar, nanti akan Ibu nilai ya. Baik teman-teman hebat semuanya, itulah materi kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, jangan pernah menyerah dengan kondisi yang ada. Jaga protokol kesehatan karena kita belum selesai dari pandemi ini. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.